Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Epiana Hikamudin. Saya dosen program studi S2 Pedagogik Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu metodologi penelitian terapan. Dalam sesi ini saya akan menyampaikan sebuah tema metodologi penelitian terapan, yaitu metode atau model penelitian deskriptif survei. Video ini dibuat untuk kepentingan pemenuhan salah satu syarat sertifikasi dosen atas nama saya pada tahun ini. Mudah-mudahan video yang akan saya sajikan ini sesuai dengan kriteria penilaian sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Nah, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan metode penelitian deskriptif, yaitu survei. Mungkin di antara Anda semua sudah pernah ada yang mengenal istilah survei atau sudah pernah mengetahui apa itu survei. Nah, saya kira Anda semua mungkin sudah di antaranya sudah mengetahui beberapa contoh penelitian survei yang sudah kita ketahui dari beberapa media. Nah, barangkali itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Marilah sebelum kita memulai pembahasan metode survei, mari kita berdoa bersama untuk kelancaran perkuliahan kita hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan sesi perkuliahan kita dalam mata kuliah metodologi penelitian. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik, yaitu tentang model penelitian survei. Di mana sebelumnya Anda semua sudah sama-sama kita pelajari tentang konsep dan implementasi dari metode penelitian terapan. Ini adalah salah satu model penelitian terapan, yaitu metode penelitian survei. Dalam perkuliahan ini, tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah bahwa mahasiswa mampu menyusun model penelitian terapan deskriptif survei dengan beberapa indikator capaiannya, diantaranya mampu menganalisis karakteristik model penelitian terapan deskriptif itu seperti apa. Kemudian yang kedua, mampu mendeskripsikan tujuan penelitian terapan model deskriptif survei. Yang ketiga adalah bisa menjelaskan model-model penelitian terapan, khususnya metode penelitian surveinya. Dan yang keempat adalah menganalisis prosedurnya seperti apa. Dan yang terakhir bisa menyusun model penelitian terapan, model deskriptif survei. Mungkin di antara Anda semua pernah tidak mendengar atau mengetahui tentang apa itu survei? Sudahkah Anda mengetahui sebelumnya apa itu survei atau pernah melihat di dalam berbagai media? Pernah? Ya. Nah, banyak dijumpai, Pak. Salah satu contohnya mungkin bisa disebutkan? Survei pemilihan presiden. Survei pemilihan presiden, betul? Elektabilitas. Elektabilitas calon legislatif misalkan ya, atau calon pemimpin gitu kan, atau pilkada yang tadi disebutkan, betul sekali. Jadi secara umum mahasiswa sekalian, apa yang menjadi ciri dari penelitian survei deskriptif? Karena model penelitian survei yang akan kita bahas kali ini itu termasuk ke dalam salah satu penelitian deskriptif. Jadi secara konseptual bahwa penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan sebuah fenomena ya, atau keadaan di masyarakat ya, berdasarkan data-data empirik. Jadi data-data empirik itu ada data-data yang memang nyata ada di lapangan. Itu sebagai jawaban terhadap masalah yang sedang kita teliti atau yang akan kita ketahui.
Ini konsep dari apa itu penelitian deskriptif. Nah, bentuknya itu bisa berupa verifikasi teorinya atau asumsi atau anggapan gitu yang selama ini berkembang di masyarakat berdasarkan data-data yang ada. Kemudian pengujian suatu asumsi atau teori, bisa juga penemuan ya suatu informasi atau data gitu ya dari suatu teori, kemudian penemuan model formula baru, bisa juga penilaian keberartian suatu teori atau asumsi ataupun fenomena yang ada. Ini bentuk-bentuk dari penelitian deskriptif. Jadi secara umum bahwa deskriptif ini memang suatu penelitian berbasis data. Datanya adalah data empirik. Nah, ini salah satunya adalah yang akan kita bahas mengenai studi survei. Namun demikian perlu juga kita tahu bahwa selain survei juga ada bentuk-bentuk studi atau model penelitian yang lainnya, ada korelasional, ada juga kausal. Namun demikian yang akan kita fokuskan pada pertemuan hari ini adalah studi tentang survei. Nah, studi survei secara teoritis ya, bahwa penelitian yang dilakukan berdasarkan fakta atau fenomena perilaku sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat terhadap subjek biasanya dalam jumlah besar atau skalanya besar. Jadi untuk mengetahui sebuah fenomena tertentu di masyarakat itu biasanya kita teliti dengan sebuah metode namanya survei karena skalanya cukup besar. Kemudian survei ini juga merupakan pendekatan penelitian yang digunakan yang berbentuk kuantitatif. Jadi nanti kalau teman-teman melakukan penelitian survei ini dilakukan secara kuantitatif, artinya teman-teman mengumpulkan data berupa data-data berupa angka. Ya, data-data berupa angka untuk memudahkan kita menganalisis dan menyimpulkan fenomena tersebut. Kemudian subjek penelitian itu bisa populasi, bisa sampel. Ini tergantung kepada cakupan. Kalau kemungkinan itu bisa dijangkau seluruhnya survei itu, maka dilakukanlah populasi. Apabila populasinya memang dapat kita jangkau, jumlahnya terbatas gitu ya, atau bisa kita jangkau dengan penelitian ini. Tetapi apabila populasi itu sangat besar dan tidak mungkin seluruhnya kita jangkau, maka kita gunakan teknik sampling. Artinya sampling itu mengambil sampel perwakilan dari populasi di mana sampel tersebut merepresentasikan karakteristik dari populasi itu. Sehingga ketika kita simpulkan apa yang terjadi dalam sampel itu bisa mewakili populasi. Nah, pengumpulan datanya banyak ragam ya. Para mahasiswa sekalian bisa wawancara, bisa juga kuesioner gitu kan, daftar pertanyaan, bisa juga berupa angket. Kemudian tujuan utamanya yaitu tadi menjelaskan secara utuh gitu ya, secara komprehensif. Dari apa yang terjadi fenomena di masyarakat. Sehingga data-data tersebut itu bisa juga kita lakukan analisis perubahan atau pertumbuhan. Jadi perubahan yang terjadi di masyarakat itu bisa juga kita lakukan dengan survei ini dari waktu ke waktu. Atau bisa juga kita menganalisis kecenderungan. Seperti tadi yang disampaikan misalkan survei tentang elektabilitas. Itu kecenderungan orang itu seperti apa. Kemudian teman-teman sekalian, bentuk analisisnya itu nanti bisa kita lakukan dengan teknik time series. Jadi dari waktu ke waktu secara kontinu ya. Bisa juga cross section. Jadi kita hanya menganalisis dalam waktu tertentu saja atau fenomena tertentu di suatu waktu tertentu saja. Namun demikian biasanya banyak sekali survei ini dilakukan dengan metodenya tim series karena itu untuk melihat pertumbuhan dari waktu ke waktu, terutama misalnya elektabilitas gitu kan. Jadi dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun itu bisa kita lihat trennya seperti apa. Ini sekedar untuk pengetahuan Anda ya. Selain survei juga kita ada namanya korelasional. Kalau korelasional itu deskriptif yang menggambarkan tentang hubungan antara satu fenomena atau variabel dengan fenomena lain ya, dengan analisis tertentu kita bisa menyimpulkan tuh hubungannya gitu kan. Kemudian juga ada juga kausal. Kalau kausal itu lebih kepada apakah satu fenomena mempengaruhi fenomena lain. Apakah satu variabel itu mempengaruhi variabel lain. Itu ada analisis tersendiri namanya studi kausal atau sebab akibat. Tetapi yang akan kita fokuskan hari ini adalah metode survei. Ini contoh ya teman-teman mahasiswa sekalian, contoh survei jajak pendapat. Ini saya langsung saja nanti ingin mengetahui ya pendapat teman-teman mahasiswa tentang jajak pendapat yang akan kita survei hari ini di kelas ini ya.
Pertanyaannya adalah, bagaimana pendapat Anda tentang profil kepemimpinan nasional di masa yang akan datang? Nah, tentu sebagai responden, sebagai masyarakat itu ya, kalau ditanya seperti ini, pasti memiliki persepsi jawaban masing-masing. Dan kita sebagai peneliti ingin tahu sebetulnya persepsi masyarakat itu atau responden seperti apa sih? Nah, untuk mengetahuinya kita bisa lakukan dengan metode survei. Nah, pertanyaan-pertanyaan begini misalnya. Saya sudah menyusun beberapa pertanyaan untuk menyimpulkan sebuah fenomena nih, tentang persepsi masyarakat tentang pemimpin nasional di masa yang akan datang. Profil pemimpin nasional seperti apa sih di masa yang akan datang yang ideal menurut Anda? Itu ya, apakah laki-laki atau perempuan? Saya coba ingin tahu dari Anda yang hadir di dalam kelas ini, Anda lebih cenderung mana? Memilih pemimpin laki-laki atau perempuan? Coba yang memilih laki-laki, coba tangan. Laki-laki. Ya, dari luar biasa ya. Perempuan juga memilih laki-laki ya. Karena mungkin saya tidak menanyakan sebabnya seperti apa, karena ini penelitian sifatnya kuantitatif. Kalau kita melakukan penelitian kualitatif, baru kita menanyakan, kenapa Anda memilih laki-laki? Kenapa Anda tidak memilih perempuan? Itu penelitiannya kualitatif. Tetapi survei ini tidak sampai ke sana. Survei ini hanya melihat kecenderungan secara kuantitatif seperti apa. Nah, jadi kalau kita ingin melakukan penelitian lebih jauh, ya kita lakukan mixed method nantinya. Gitu ya. Jadi ada kuantitatifnya, ada juga kualitatifnya. Tuh, jadi laki-laki ternyata 100% ya. Kemudian pertanyaan kedua, pemimpin nasional sebaiknya memiliki latar belakang apa gitu ya, backgroundnya, apakah orang politik, apakah profesional atau non partai, ataukah masyarakat biasa? Menurut Anda gitu ya, lebih pas itu kalau pemimpin itu tidak identik dengan kepala daerah ya, atau presiden atau wapres, tetapi pemimpin itu bisa menteri, bisa pejabat-pejabat publik gitu ya. Nah, kira-kira menurut Anda nih, yang cocok ya menjadi pemimpin nasional kita itu berlatar belakangnya apa? Politik atau non politik atau masyarakat biasa? Coba yang memilih partai politik berapa orang? Ada 4 orang. Kemudian yang profesional 4 orang, ada 5 orang. Oke, yang masyarakat biasa nggak ada ya? Oke, berarti kecenderungan masyarakat itu ini berimbang ya antara yang berlatar belakang politik dengan non politik. Nah, ini saya kira bagus ya nanti untuk penyimpulannya ke depan. Artinya ada kombinasi gitu ya. Tidak harus seluruhnya itu dari partai politik gitu kan. Tapi orang-orang profesional pun perlu gitu ya untuk bisa dimasukkan ke dalam calon-calon pemimpin nasional kita. Kemudian pertanyaan berikutnya, pemimpin nasional sebaiknya militer atau sipil sih? Ini ada plus minus kan? Coba yang cenderungnya militer siapa? Ada ya. Saya tidak akan menanyakan sebabnya ya, ini penelitian survei. Nanti kalau saya tanyakan sebabnya, penelitian kualitatifnya. Berarti kebanyakan sipil ya? Sipil. Mungkin ada alasan-alasan tertentu, itu hak dari responden kan? Nah, ini adalah contoh dari survei yang kita lakukan. Cukup 2 atau 3 pertanyaan atau 5 pertanyaan sudah cukup bisa menggambarkan fenomena kecenderungan orang itu seperti apa. Dan ini sangat mudah dilakukan gitu oleh kita sebagai peneliti. Jadi tidak harus menggunakan metode-metode yang terlalu menjelimet gitu ya, sederhana. Jadi respondennya pun bisa kita ambil dari masyarakat sekitar kita gitu. Nah, itu contoh yang bisa saya sampaikan terkait dengan survei yang bisa kita lakukan secara nyata ya di tengah masyarakat. Ada yang berpendapat atau bertanya sampai sini dulu? Izin Pak. Ya, Yazid. Ya, berkaitan dengan survei yang tadi Pak, yang ada populasi sampel, mungkin secara sederhana kita butuh berapa sampel sih? Ada jumlahnya gitu misal. Baik. Bisa dikatakan survei itu kredibel atau survei itu valid gitu kan misalnya. Kalau tadi kan di slide ada populasi dan sampelnya gitu. Ada ketentuan nggak sih Pak berapa subjeknya gitu dalam penelitian survei ini? Pertanyaan bagus ya, Yazid. Jadi kalau secara statistik itu metodologi penelitian, kalau seandainya kita ingin melakukan sebuah penelitian dalam populasi yang kita dapat jangkau seluruhnya anggotanya, maka kita lakukan populasi. Ya, kalau kita ingin bisa menjangkau seluruhnya.
Tetapi apabila kita tidak bisa menjangkau seluruhnya, seperti yang tadi saya sampaikan, kita bisa melakukan sampling. Namun demikian sampling itu bisa ada dua teknik. Pertama, apabila kita mengetahui jumlah populasi seluruhnya, misalkan jumlah siswa, jumlah penduduk suatu daerah, itu kan bisa diketahui jumlah totalnya. Tetapi kan kita tidak mungkin menyerupai seluruh penduduk kan, maka kita gunakan ada formulasi tertentu namanya, ada rumus Slavin namanya salah satunya. Jadi ada rumusan tertentu namanya rumus Slavin, kemudian kita hitung berapa jumlah populasi dengan indeks tertentu, nanti ketemulah sampel, berapa banyaknya sampel. Tetapi apabila populasinya itu sangat banyak mungkin unlimited gitu ya, kita bisa lakukan pendekatan statistik. Itu menurut banyak penelitian, itu kalau populasinya sangat banyak, itu ukuran populasi 500 ya, 500 respon itu sudah cukup mewakili. Bahkan menurut Sujana di dalam buku statistiknya, kalau kita ingin meneliti sampel sejumlah 30 itu minimal sudah memenuhi. Artinya bisa berdistribusi normal populasinya. Itu hanya 30, hanya barangkali kalau 30 secara praktis ya, kita belum terlalu meyakini ya kalau 30 itu. Maka biasanya antara 150 sampai dengan 500 itu sudah cukup mewakili. Oke, coba. Ya, terima kasih Pak. Makasih pertanyaan. Kemudian yang berikutnya, teman-teman mahasiswa, ini adalah contoh yang pernah saya lakukan di UPI ya. Contoh survei terhadap mahasiswa S1 non kependidikan. Kita tahu bahwa di UPI ini ada dua prodi ya, dua jenis prodi, ada prodi kependidikan dan non kependidikan. Nah, uniknya di UPI ini seluruh mahasiswa baik dik maupun non dik itu diberikan mata kuliah terkait dengan pendidikan. Nah, saya mensurvei kepada mahasiswa S1 yang notabene mereka non kependidikan tetapi diberikan mata kuliah pendidikan. Kira-kira tanggapan mereka seperti apa? Bagaimana survei mahasiswa S1 non kependidikan terhadap mata kuliah pengantar pendidikan, di mana isinya itu materi tentang pendidikan. Jadi pertanyaannya itu tentang sikap. Nah, kalau kita berbicara sikap, kita harus mendefinisikan dulu secara konseptual. Apa sikap itu ya? Banyak para pendapat ahli. Tetapi secara umum setelah disimpulkan dari beberapa ahli, itu paling tidak sikap itu terdiri dari tiga dimensi. Ada dimensi afektifnya, ada dimensi kognitif, dan dimensi konatif. Apa itu afektif? Afektif itu adalah bagaimana perasaannya terhadap sesuatu yang dia nilai. Kemudian kognitifnya itu kepercayaan, keyakinan berdasarkan pengetahuan dia. Kemudian yang ketiga, konatif itu kecenderungan dia melakukan perilaku atau untuk berbuat. Nah, dari tiga dimensi itu kita ukur. Jadilah namanya indikator. Jadi langkahnya itu kita menyusun definisi konseptual, kemudian menyusun dimensi-dimensinya apa. Dari dimensi kita breakdown menjadi indikator-indikator. Dari indikator ya kita nanti buat instrumen. Pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan indikator dan dimensi. Jadi kita dalam menyusun survei itu memang tidak bisa serta-merta secara mendadak gitu ya, membuat pertanyaan-pertanyaan. Itu harus ada landasan teorinya. Ini adalah contoh survei yang sudah saya lakukan, instrumen ya, untuk menilai sikap mahasiswa S1 terhadap mata kuliah kependidikan. Hasilnya adalah seperti ini. Ini respondennya ada 12 orang ya, dari berbagai prodi yang notabene non kependidikan. Ada dari ilmu keolahragaan, ada ilmu komputer ya, ada juga dari teknik sipil dan seterusnya. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman mahasiswa. Pertanyaannya, saya merasa bangga bisa menjadi mahasiswa UPI. Ternyata sebagian besar itu setuju ya, bangga sebagai mahasiswa UPI. Kemudian sangat setuju, malah ada yang 50% lebih ya. Kemudian saya dapat mengikuti dan baik seluruh mata kuliah yang diberikan sesuai dengan kurikulum UPI. Itu setuju dan sangat setujunya dominan. Saya senang mempelajari mata kuliah pengantar pendidikan walaupun saya bukan mahasiswa pendidikan. Saya senang, itu malah sangat setuju dan setuju ya. Tidak ada yang tidak setuju atau ragu-ragu. Ini artinya kan positif ya. Bahwa mata kuliah ini bisa mereka ikuti dengan baik. Dan terakhir misalnya salah satu mata kuliah pengantar pendidikan menunjang pengetahuan saya, itu setuju. Nah, seperti ini ya. Jadi pada kesimpulannya adalah bahwa sikap mahasiswa S1 non-dik di UPI ini terhadap mata kuliah pendidikan itu cenderung positif.
Sehingga mata kuliah pengantar pendidikan perlu untuk tetap diberikan. Jadi dalam menyimpulkan sesuatu itu kita berbasis data, tidak asumsi ya. Ini adalah data empirik loh ya. Kemudian itu hasil penelitian survei yang sudah saya lakukan. Nah pada akhirnya teman-teman semua, sebagai kesimpulannya akhir dari uraian saya ini tentang survei, ada beberapa hal yang perlu dicermati, yaitu tujuannya harus jelas, kemudian sasaran targetnya juga terjangkau oleh kita, kemudian instrumennya itu harus valid dan reliable. Salah satunya tadi harus didefinisikan secara konsep dan teori. Lalu yang tidak kalah pentingnya harus diuji validitas internal dan eksternalnya. Apa itu internal? Internal itu kita uji coba instrumennya, kemudian metode survei itu kita lakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dan yang penting lagi adalah validitas eksternal yang seringkali orang abaikan. Apa eksternal itu? Kesesuaian hasil survei dengan lingkup yang lebih luas. Jangan sampai survei yang kita lakukan itu bertolak belakang dengan fenomena masyarakat secara umum gitu. Itu kan menjadi aneh gitu kan. Kita melakukan survei tetapi hasilnya tidak diterima oleh masyarakat. Nah, itu validitas eksternal yang harus kita perhatikan sebagai peneliti. Kan banyak juga ya, mungkin beberapa kita melihat, oh surveinya begini tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, barangkali itu yang harus kita perhatikan dalam metode survei. Saya kira itu teman-teman sekalian. Dan sebagai akhir dari pertemuan ini, saya menugaskan kepada Anda, coba Anda membuat suatu survei ya secara mungkin kecil-kecilan lah gitu ya, secara sederhana, simpel, di tempatnya masing-masing, apakah itu di kampus atau di masyarakat, tentang fenomena apa saja yang menurut Anda semua menarik untuk bisa diteliti. Dan hasilnya bisa nanti dipresentasikan di pertemuan yang akan datang. Barangkali demikian ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.